Hari Waisak sudah tiba. Kita sambut dengan gembira. Pangeran lahir ke dunia, bawa damai dan cinta. Di bawah pohon Bodhi suci, engkau duduk dalam sunyi. Akhirnya tercapai penerangan. Buddha hadir penuh kasih sayang. Waisak, Waisak hari yang suci. Kita berdoa dengan hati murni. Ingat ajaran Sang Buddha, hidup penuh cinta dan bahagia. Kini Buddha telah parinibbana, tinggalkan dhamma yang mulia. Mari kita jalani bersama dengan cinta untuk sesama. Waisak, Waisak hari yang suci. Kita berdoa dengan hati murni. Ingat ajaran Sang Buddha, hidup penuh cinta dan bahagia. Hari Waisak penuh makna, damai untuk dunia. Baik, terima kasih kepada pembawa acara, Ibu, Bapak, Saudara-saudari sedama sekalian yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan dhamma, marilah sejenak kita menghormat kepada Guru Agung kita Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etang manggala mutamanti. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Persujudan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Mendengarkan dhamma pada tempat yang sesuai, itulah berkah utama. Selamat malam, terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudari, senang sekali bisa bertemu kembali pada
puja bakti malam hari ini. Saya akan membawakan tema yaitu kebajikan menuju keberkahan. Sudah kenal semua sama saya ya? Sudah ya? Nama saya Iwan Kurnia, nama Buddhis Karuna Jayo, tinggal di BSD City Serpong. Ini pengalaman pendidikan saya S1 di Universitas Bina Nusantara, jurusan akuntansi, lulus tahun 2003, kemudian S2 Universitas Bunda Mulia, Magister Ilmu Komunikasi, dan masih dalam tahap saya selesaikan. Pengalaman organisasi sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya, nggak perlu saya sebutkan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semua, malam hari ini saya akan coba membawakan sebuah tema kebajikan menuju keberkahan. Kerangkanya adalah kita mulai dari karma, berkah, hoki, balik lagi ke karma. Jadi yuk kita ngomong sama-sama. Karma, berkah, hoki, karma. Jadi kerangkanya malam hari ini yang dibicarakan adalah karma, berkah, hoki, dan karma. Kalau diumpamakan sebuah pohon, karma itu adalah akarnya. Kemudian kalau berkah itu batangnya pohon. Kemudian kalau hoki biasanya buah atau daunnya. Jadi kalau kita mau hoki, tentunya kalau nanam pohon ya harus disiram, ya kan? Dikasih pupuk, ya kan? Nah, supaya batangnya bagus, akarnya juga sehat di dalam dan akan berbuah, dan juga daunnya istilahnya lebat, ya, nggak gampang mati istilahnya. Jadi kalau mau dapat hoki pasti akarnya itu adalah karma, batangnya itu adalah berkah, daun atau bunga dan buahnya itu adalah hoki. Jadi apa itu kebajikan dalam Buddhisme? Kebajikan adalah perbuatan yang membawa manfaat bagi kebahagiaan kita dan kebahagiaan makhluk lain. Istilahnya kalau kita berbuat baik itu ya, baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, dan baik untuk lingkungan. Kalau tidak baik untuk diri kita sendiri, tidak baik untuk lingkungan, dan tidak baik untuk orang lain atau merugikan, itu bukan kebajikan. Itu namanya keburukan. Mencelakai orang, menipu orang, menyengsarain orang, membuat orang tersesat. Nah, itu bukan kebajikan. Kalau kebajikan sudah pasti akan baik untuk diri kita sendiri, baik untuk orang lain, ya, dan baik untuk lingkungan. Kebajikan kalau dalam bahasa Pali itu disebutnya puna, ya, punya atau puna, ya, kalau kebajikan. Kalau keburukan malah bahasanya itu papa, jadi kayak papa itu. Nah, kalau kebaikan itu namanya punya. Kita sering lihat kalau di tetangga kita atau di lingkungan kita, di dalam sebuah perumahan atau apa, biasanya kalau orang kaya dibilang apa? Orang yang punya. Nah, ini punya. Biasanya itu kalau orang kaya dibilangnya, oh dia mah orang yang punya, ya. Ya, punya materi, ya, punya mobil, mungkin punya rumah, ya, punya ya yang lain-lainnya Ibu Bapak. Nah, bentuk kebajikan itu apa?
Bentuk kebajikan itu ada 3. Dana, sila, dan bahwana. Dana itu yang paling gampang. Kebajikan yang paling mudah dilakukan dan setiap orang bisa lakukan. Namanya dana. Dana di sini adalah dana, bukan dana tukang sate yang ada di Serpong. Ya, ada juga namanya siapa? Pak Dana. Ya, tapi hari-harinya apa? Dagang sate. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, ada 3 prinsip utama berbuat kebajikan. Yang pertama itu kalau berbuat baik diperbanyak. Kemudian kalau berbuat baik terus dilakukan, ya. Dan yang ketiga, tidak pernah berhenti berbuat baik. Ini adalah prinsip utama berbuat kebajikan. Jadi yang pertama, memperbanyak kebajikan. Yang kedua, terus berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berbuat kebajikan. Buddha pernah mengatakan bahwa berbuat baik itu bukan sekali, harus diulang. Dan jangan pernah meremehkan perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Kalau punya sedikit, berilah sedikit. Kalau punya sedang, berilah sedang. Kalau punya banyak, berilah banyak. Kalau di rumah ada motor, kasih motor, ya, ke yang membutuhkan. Kalau di rumah punya handphone, kasih ke orang. Nah, nanti kalau itu beda, Romo. Ya, nanti kebanyakan meta, kurang panya. Ya, kebanyakan cinta kasih tapi tidak bijaksana. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi 3 prinsip utama berbuat kebajikan. Yang pertama, memperbanyak kebajikan, terus berbuat kebajikan, dan jangan pernah berhenti melakukan kebajikan. Romo sudah setiap minggu kebaktian, puja bakti, terus. Karena di puja bakti itu melakukan kebajikan. Baca parita, menenangkan pikiran. Meditasi, menenangkan pikiran. Ya, berdana, menenangkan pikiran. Romo, tapi di rumah ini lagi pusing, ya. Bagaimana bisa kebaktian, bisa tenang? Ya, tapi kita ini kan cuma 1 minggu, ya. Romo, di rumah juga bisa kan? Ada sekarang ada YouTube, ada apa, bisa dengerin online. Ya, tapi di wihara ini tempat yang paling banyak kebajikan. Dan semua orang ini pengen datang ke wihara itu, biasanya beda suasananya kalau kita di rumah sama di wihara. Kalau di rumah, ya pasti yang kita lihat apa? Cucian, ya, apa, kalau di dapur itu ada apa, piring kotor dan lain-lain, belum ngepel dan lain-lain. Kalau di wihara beda suasananya, ya. Jadi tetap untuk menambah kebijaksanaan kita harus ke wihara, ya. Jadi supaya bijaksana. Di dalam Bhadekarata Sutta Majjhima Nikaya, Buddha mengatakan acewa kica matafang kok jana maranang sueti. Artinya, berusahalah hari ini juga. Siapa tahu kematian ada di esok hari. Pertanyaannya, siapa yang hari ini siap kalau besok mati? Enggak ada yang siap semuanya. Kenapa? Jangan dulu, warisan belum dibagi, ya. Anak belum lulus kuliah, ya. Bulan depan katanya mau sangjit, ya. Tidak ada yang siap. Kalau pertanyaannya, kalau hari ini dikasih uang 200 juta, besok siap nggak mati? Tapi harus mati. Dikasih uang 200 juta, tapi harus mati. Besok nggak mau juga, nggak bisa menikmati. Ya, tetap lebih enak bahagia daripada uang, ya. Nah, pertanyaan ini saya selalu lontarkan di wihara yang besar, wihara yang kecil.
semua jawabannya nggak ada yang siap buat mati. Hanya ada satu negara yang rakyatnya siap mati kapanpun. Ada yang tahu apa nama negara itu? Namanya Bhutan. Di Bhutan itu jadi warganya setiap hari dia merenungkan tentang kematian dan dia siap mau mati kapanpun. Kalau kita belum siap, belum banyak berbuat baik, masih banyak melakukan perbuatan buruk, ya, masih melekat pada harta, ya, karena rumah yang di Rancayu belum dibagi, ya, rumah yang mewah itu juga belum dibagi. Rumah mewah tahu mepet sama sawah. Nah, rumah yang 8 lantai belum dibagi, ya. Rumah yang di sana, tanah yang mau digusur sama Bandara Soekarno-Hatta belum dibayar. Jadi saya belum siap mati, Romo. Kalau sudah dibayar siap nggak mati? Belum. Pengen jalan-jalan, Romo. Ya, jalan-jalan keliling dunia. Ya. Kalau sudah keliling dunia siap nggak mati? Belum. Pengen nimbang cucu. Kalau cucunya sudah lahir, sudah ada, siap nggak mati? Belum. Pengen nganterin sambil ya iseng-iseng jalan-jalan, Romo, sambil nganterin cucunya kursus dan nggak ada habisnya, ya. Ibu bapak saudara-saudari, jadi tadi karma, berkah, hoki, karma. Nah, sekarang karma. Bagaimana kita bisa memahami karma? Karma itu adalah sesuatu yang dilakukan dengan sengaja. Gampangnya gitu. Sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, baik melalui pikiran, ucapan, perbuatan. Jadi yang disengaja. Jadi sesuatu yang disengaja melalui pikiran, ucapan, perbuatan, itu namanya karma. Jadi namanya cetana. Kalau nggak ada cetana, itu bukan karma. Jadi segala apapun, walaupun berpikir, Romo, hari ini saya berpikir, Romo, saya mau mencelakai Enci Pian misalnya. Nah, itu sudah kepikiran, belum dilakukan, belum diucapkan, belum dilakukan. Ya, misalnya mau berbuat buruk, mau nipu Enci Pian misalnya, ya, baru berpikir doang. Tapi kan belum diucapin, Romo. Tapi kan belum dilakukan. Itu sudah karma buruk. Hati-hati. Ya, berpikir negatif aja sudah karma buruk. Ya. Belum diucap, belum dilakukan, tapi itu sudah karma. Ya. Dan orang yang melakukan perbuatan baik akan mendatangkan kebahagiaan. Orang yang melakukan perbuatan buruk akan mendatangkan penderitaan. Ibu bapak saudara-saudari, pertanyaannya, kalau orang itu berbohong, orang itu udah gak nyaman, takut, gelisah. Menurut penelitian, ya, tubuh kita ini didesain untuk berbuat baik. Kalau kita berbuat tidak baik, contohnya berbohong aja, ini udah gak enak, tubuh dan badan gelisah. Jadi menurut penelitian, sebenarnya tubuh kita ini didesain untuk berbuat baik. Ya, kalau berbuat buruk pasti rasanya beda, panas, pegel, ya, atau gelisah. Itu ibu bapak. Jadi karma itu ada hasilnya, namanya wipaka. Siapa yang berbuat, dia yang menerima. Bukan kita yang berbuat, anak kita yang nanggung, bukan. Ya. Jadi siapa yang berbuat, dia yang menerima. Sekecil apapun perbuatannya, orang yang melakukan itulah yang akan menerimanya. Enggak bisa digantiin sama orang lain. Misalnya kita berbuat buruk, ya, misalnya contohnya korupsi, masuk penjara, nanti minta gantiin sama orang, enggak bisa. Harus kita yang melakukan, kitalah yang menanggung. Karma itu ada baik dan ada buruk. Ya. Yang baik akan mendatangkan kebahagiaan, yang buruk akan mendatangkan
penderitaan. Di dalam Cula Kamawibangga Sutta, Majjhima Nikaya 135, Buddha mengatakan, aku adalah pemilik karmaku sendiri, mewarisi karmaku sendiri, lahir dari karmaku sendiri, berhubungan dengan karmaku sendiri, berlindung pada karmaku sendiri. Apapun yang kulakukan, baik ataupun buruk, akulah yang mewarisi. Di sini jelas bahwa setiap perbuatan yang dilakukan, baik kecil, sedang, ringan, dan berat, kita sendiri yang akan menerimanya. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Kalau kita berbuat buruk, maka kita akan mendapatkan penderitaan. Ada karma yang langsung berbuah, ada karma yang tidak langsung berbuah. Contoh, kita berbuat baik, misalnya traktir makan bakso hari ini, tiba-tiba besok kita ditraktir sama orang makan babi cin atau bakut. Ibu bapak, ya, hari ini kita ditraktir makan mie, besok kita diajak makan sate babi. Bisa aja, dan bisa berbuahnya hari ini, besok, atau nanti di kehidupan yang akan datang. Dan karma yang kita alami sekarang bisa karena saat ini, bisa juga karena yang lampau. Makanya ada istilah, kalau orang yang sekarang sudah kaya, mungkin akibat perbuatan baik dia di masa lalu itu luar biasa. Bagaimana kekayaan dia bisa bertahan sekarang? Dia harus lakukan lagi kebajikan. Karena kalau enggak, nanti habis, ibu bapak. Kemudian Buddha juga mengatakan di dalam Anguttara Nikaya 6.63, "O biku, kehendak untuk berbuat atau cetana, itulah yang aku namakan kama, baik dilakukan melalui jasmani, perkataan, ataupun ucapan." Nah, Buddha mengatakan kama itu adalah cetana yang tadi saya jelasin di awal, dilakukan oleh pikiran, ucapan, perbuatan. Itulah yang dinamakan kama. Ibu bapak, kama ini sangat sebenarnya populer, ya. Nah, makanya Buddhis itu lebih ajarannya itu harus percaya kepada kama, ya, karena inilah yang akan membawa kita dan yang akan mendukung kita untuk kelahiran berikutnya. Kalau kita mau jadi manusia lagi, ya kita harus banyak berbuat baik. Kalau kita mau jadi dewa, harus banyak berdana dan melaksanakan sila. Kalau kita mau jadi cecek, nah, tinggal berbuat perbuatan buruk, ibu bapak, ya, ya ibu, ya. Ibu bapak, saudara-saudari, ada analoginya seperti ini, namanya Isaac Brown. Jadi Isaac Brown ini dia nggak bisa merasakan sakit kepada tubuhnya itu, mau disilet kayak mau disayat ya atau ditusuk, dia tidak bisa merasakan sakit. Nah, perumpamaan ini saya sampaikan, jangan sampai kita sebagai umat Buddha seperti Isaac Brown, nggak bisa merasakan sakit, yang nggak bisa merasakan ini tidak enak, tidak nyaman. Nah, kalau kita nggak mengerti ini, ibarat kita melakukan perbuatan jahat, kita nggak ngerti, nggak tahu akibatnya, karena kita tidak bisa merasakan. Nah, si Isaac Brown ini makanya dia tidak paham karma seperti anak yang tidak bisa merasa sakit. Mereka melukai dirinya sendiri, berbuat jahat tanpa sadar dan bahayanya. Jadi kalau kita nggak ngerti karma, kalau kita tidak paham karma, seperti Isaac Brown yang punya penyakit, dia nggak bisa merasakan sakit tubuhnya. Ini orangnya ada di dunia. Nah, seperti itulah kita tidak bisa memahami karma. Kalau kita berkata kasar sama orang, kita memfitnah, kemudian kita bergosip, digosok makin sip, itu kita nggak sadar bahwa ini akan melukai orang,
melukai perasaannya. Kadang kata-kata itu lebih tajam daripada dipukul, ya, setajam pisau, setajam silet. Saya laporkan, ya, kayak silet, setajam silet. Nah, seperti itu, ibu bapak. Kemudian tadi kita bahas tentang kama. Selanjutnya karma, berkah, hoki, karma. Karma, berkah, hoki, karma. Nah sekarang berkah. Jadi berkah itu apa? Tadi ada baca Parita Manggala Sutta enggak? Enggak. Kalau di dalam Manggala Sutta itu ada 38 berkah. Ya. Di dalam 38 berkah itu tidak ada pasang lilin sama ngepet, enggak ada. Ya, di dalam 38 berkah itu enggak ada. Ya. Yang ada adalah 38 kebajikan. Ya. Kalau pasang lilin sama kasih baskom nggak ada, ya. Wah, tiba-tiba cepet nih langsung kaya, nggak. Iya. Atau ke Gunung Kawi, nggak. Ya ibu bapak. Jadi tetap kalau mau dapat berkah, melakukan kebajikan yang benar. Ya. Diciptakan oleh kita sendiri. Kan kita berbuat baik, kita yang melakukan. Kita yang menciptakan berkah, kita yang melakukan. Ya. Bukan kita yang menciptakan berkah, nanti orang lain yang mendapatkan. Tidak, kita yang menciptakan sendiri. Inilah uniknya di dalam ajaran Buddhis. Jadi kita si pembuat, kita juga yang akan menerima hasilnya. Membuat kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan. Membuat keburukan akan mendatangkan penderitaan. Ya. Jadi Romo kalau misalnya masang lotre berkah enggak? Itu beda tujuannya, ya. Jadi kita adalah membuat kebajikan lewat dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian berkah itu punya fungsi. Buddha mengatakan, ya, dalam bahasa Pali, idi karana. Jadi fungsi berkah itu adalah sebab untuk kesejahteraan fisik dan ekonomi. Bener enggak ibu bapak? Kalau kita nggak punya duit rasanya kayak mau mati. Apalagi merah-merah nggak ada, yang biru-biru nggak ada, ya. Rasanya kayak mau mati, ya. Nah ini berkah itu sebab untuk kesejahteraan fisik dan ekonomi. Katanya kalau nggak ada duit itu badan loyo, ya. 3L ya, letih, loyo, letoy. Nah, 3L ya, bukan 4L. Kalau 4L bosen, lu lagi. Ya, kalau nggak ada uang itu 3L, letih, loyo, letoy. 4L deh ya, lesu. Ya, mukanya nggak bersinar. Nah, tapi kalau ditempelin sama merahan ya, yang gambar Soekarno, waduh, langsung segar ya. Langsung ke Indogrosir ya, beli minyak sama gula ya. Kemudian yang kedua, Budi Karana, sebab untuk pertumbuhan kualitas hati dan spiritual. Kalau berkah ya, jangankan katanya orang tua itu kadang anaknya nggak ngasih uang aja itu udah seneng. Misalnya anaknya kerjanya bagus ya kan, gajinya ya di atas UMR lah, asal jangan gajinya P11. Tahu nggak P11? Ibu bapak, pergi pagi pulang petang, pantat pegel-pegel, penyakitan pula. Waduh, itu gajinya P11, bukan digitnya 11. Ya, pergi pagi pulang petang, penyakitan. Pergi pagi pulang petang, penyakitan pula, pantat pegel-pegel sama pinggang juga pegel. Ya, nah itu ibu bapak. Kadang orang tua itu ngelihat anaknya bahagia senang, walaupun nggak dikasih duit, ya. Tapi kalau dikasih duit seneng nggak? Tambah seneng, iya. Apalagi disuruh jalan-jalan ikut tur, kayak tadi saya baca tuh di depan ada Wandani Tour 580 Kak. Nah, misalnya yang punya anak mamanya diikutin, seneng orang tuanya, ya. Dulu waktu zaman saya masih mama papa saya ada, ya. Mah nanti
ikut aja ya, kita bayarin, nanti ditemenin sama II. Oke, ya ke Bali 13 hari ikut bus apa mau, seneng orang tua ya, apalagi bisa disuruh jalan-jalan kemana. Yang namanya orang sudah tua, apalagi umurnya sudah tinggal dipanggil, bahasanya tinggal dipanggil ya. Kita kan semua di sini bukan cuman yang tua, yang muda juga sama. Kita semuanya sebenarnya nunggu di absen, nggak tahu kapan kita dipanggilnya. Bener nggak? Kan Buddha bilang kematian itu tidak pasti ya, kematian itu pasti ya. Terbalik, yang tidak pasti itu adalah kehidupan. Kematian itu pasti. Kita ini pasti dipanggil kapan juga, cuman kita nggak tahu, kita nggak bisa buka kalender Capgo apa Ceit, nah ya kan. Nah kapan kita nggak tahu, makanya Buddha bilang lakukanlah kebajikan setiap hari seolah-olah besok kita mau mati. Tadi dibilang sama Buddha begitu. Kalau enggak dipaksa begitu, enggak mau, males ya, puja bakti seminggu sekali aja, entarlah minggu depan ya, entarlah minggu depan lagi, entarlah bulan depan, abis itu dipanggil. Nah, begitu dipanggil siap ya, walaupun belum banyak kebajikan, mau tidak mau ya. Nah, jadi itu ibu bapak. Jadi sekarang ini bukan hanya tua, yang masih muda aja dipanggil. Iya, umur 40 banyak yang meninggal, umur 38 banyak yang meninggal ya. Mending kalau meninggalnya bilang-bilang, bener nggak? Bisa siap-siap ya kan. Ngasih tahu di lemari yang duit ada berapa bisa tahu, emas bisa berapa, ini nggak bilang-bilang ya, repot nyariin hartanya, bener nggak? Belum ngurus-ngurus balik namanya susah ya. Coba kalau bilang masih mending kan. Iya, makanya nggak pernah bilang ibu bapak, kan nggak tahu kapan mau dipanggilnya. Yang ketiga, sabah sampati karana, sebab untuk mencapai segala jenis kesuksesan yang baik. Jadi berkah itu sebab kita untuk sukses dan bahagia. Ibu bapak saudara-saudari, berkah itu adalah kualitas hidup yang tumbuh dari kebajikan, sesuatu yang memberikan manfaat, kebahagiaan dan kedamaian untuk jangka panjang. Jadi kalau berkah itu untuk jangka panjang ya, dan kedamaian untuk jangka panjang. Apa itu berkah? Punya teman yang baik sekarang ya, misalnya Encim Mary bersahabat dengan Encim Merah misalnya ya. Jadi teman yang baik ya. Kemudian punya rendah hati, lokasi hidup yang baik, kerja keras, skill, knowledge, attitude itu sikap, mencintai keluarga, itu berkah ibu bapak. Puas dengan yang dimiliki, puas punya suami satu ya yang dimiliki, puas punya istri satu ya kan. Terus mengingat budi baik orang, praktek dhamma. Nah ini di dalam Manggala Sutta Nipata 2.4. Ini ada 38 berkah yang saya rangkum. Sebenarnya ada 38 berkah, tapi kita rangkum jadi 9. Kira-kira seperti ini ibu bapak. Nanti saya sampaikan, dari 38 itu saya rangkum jadi 9 berkah. Dan kemudian hoki itu nasib baik atau rezeki, harus tanam kembali. Buat kama baik, jangka pendek, kondisinya baik dari sebab yang ditanam. Pertanyaannya, kalau dikasih angpau pada saat Imlek, misalnya nilainya 1 juta, itu berkah apa hoki? Hoki, karena jangka pendek saat itu doang ya. Tetapi kalau punya anak, sayang sama orang tua ya, tiap pagi diajak ke pasar, beli apa? Kesukaan mama, apa misalnya? Pare, tempe, ya, oyong, terong, cabe. Nah, tiap pagi punya anaknya baik, sayang. Mama sukanya apa? Tiap hari mau makan apa? Hari ini makan bakut, besok makan bebicin, ya. Hari ketiganya makan kuping,
Hari keempatnya masuk rumah sakit karena kolesterolnya naik, ya kan? Nah, ibu bapak saudara-saudari, kalau punya anak yang sayang sama orang tua itu berkah apa hoki? Berkah, karena jangka panjang. Kalau tadi dapat amplop, itu namanya hoki. Cuma setahun sekali doang, ya. Iya, 1 juta habis itu habis duitnya dipakai kemana? Ibu-ibu biasanya kemana? Ke pasar, ya, atau kemana lagi? Nah, jadi seperti itu ibu bapak. Ibu bapak saudara-saudari, jangan kita punya mindset seperti lotre mindset. Tadi saya bilang, masang 100.000 bisa dapat misalnya ratusan juta, itu lotre mindset, ya. Pengen cepet kaya, kayak tadi ambil baskom, nyalain lilin, itu pengen cepet tapi nggak berusaha, ibu bapak. Atau dulu apa bahasanya kalau di benteng itu ada namanya pakong, ya kan? Di sini masih ada, nggak ada udah ya. Terus Singapura atau apa, Anda pengen cepet. Nah itu lotre mindset, segala sesuatunya instan. Yang benar adalah kita ya pelan-pelan berbuat baik sedikit demi sedikit. Terus ibu bapak dilakukan, diulang, ya. Jangan baru melakukan sedikit udah komplain. Saya udah sering ke wihara, sering berdana, ya. Kok saya nggak kaya-kaya Romo? Ya tapi kan sekarang udah kaya. Kaya apa terserah. Iya. Jadi seperti itu ibu bapak. Jangan mengejar keberuntungan instan yang merusak mental kerja. Kesuksesan sejati ditenun sedikit demi sedikit melalui kerja keras dan kebajikan. Jadilah orang punya, ya, orang yang punya. Encim itu mah orang kaya, dia mah orang punya materialnya 10, punya kos-kosannya 40, ya, habis itu disita, ya. Masih mendingan saya, misalnya masih mendingan encim, ya, punya rumah walaupun kecil nggak kebocoran, ya kan? Tapi bahagia, seneng, ya, bisa berbuat baik, bisa berdana daripada yang punya banyak tetapi akhirnya habis juga karena kebijaksanaannya tidak dijaga. Jika Anda punya kebajikan, Anda pasti akan memiliki segalanya. Ibu bapak, kalau kita sering berbuat baik, ya, sama orang kemanapun, itu rasanya aman, damai, tentram. Saya pernah diundang ke wihara di Bekasi, kalau nggak salah 3 Mei yang lalu. Saya naik kereta, ya, ada orang tua, ya, ada, walaupun orang itu nggak mau melakukan apa, tapi saya melakukan disiplin. Saya naik kereta sebelum pintu terbuka, saya ngadepnya ke sana. Jadi saya praktekkan, bodoh amat orang mau ikutin apa enggak, ya. Setelah pintu terbuka, santai aja, selesai, orang pada turun baru saya naik, ya. Nah setelah itu ketika saya duduk, ada orang tua ikut, saya berdiri, saya kasih persilakan yang tua, ya. Bodoh amat orang mau ngikutin apa enggak, yang penting kita melakukan kebajikan. Nah begitu kita melakukan itu ada aja. Baru kita melakukan kebajikan, ada yang langsung berbuah, dimudahkan apa segala macam ibu bapak. Seperti itu, ya. Ketika saya kemanapun tenang aja, yang penting kita tebar kebajikan. Orang baik pasti dimanapun pasti mudah. Tapi kalau orang jahat, wah, ibu bapak, dimanapun kita pasti akan tersesat. Nah 9 berkah yang tadi saya rangkum, kalau di buku Parita ini ada 38. Manggala Sutta 38 berkah, ya. Nah saya rangkum jadi 9. Ini kira-kira gampang dan bisa kita praktekkan sama ibu bapak semuanya. Pergaulan yang baik, teman, ya, kalyana mita, ya. Jadi jangan punya teman yang menyesatkan, ya, yang ngajak menjerumuskan atau merugikan orang lain, lingkungan dan diri kita sendiri. Carilah teman yang baik. Kemudian rendah hati, down to earth, ya, rendah hati sama siapapun, ya.
Kemudian kita tinggal di tempat yang baik, lokasi hidup kita. Kalau kita di tempat tinggal yang banyak perampok kan bahaya, ya. Terus kalau kita tinggal di tempat yang kumuh atau apa ya, yang tidak baik, ya, dan nanti kita akan kebawa. Lokasi ini penting. Tinggallah di tempat yang nyaman, ya, yang jauh dari orang-orang yang jahat, ya. Kemudian kerja keras, penting. Bukan cuman berdoa, baca parita, tetap harus bekerja keras, ya. Kalau zaman dulu kita gosok-gosok minta bantuan sama Aladin, beda, ya. Jadi sekarang ini harus kerja keras, selain berdoa juga kita harus kerja keras. Punya skill, punya pengetahuan, punya sikap yang baik. Sayang sama keluarga. Apalagi kalau pepatah Tionghoa, kalau mau sukses itu harus sayang sama orang tua. Kalau sayang sama orang tua udah pasti sukses. Hidupnya makmur. Ya, kalau nggak sayang sama orang tua, wah, udah pasti dah. Kalau nggak sayang sama orang tua mah ibaratnya susah untuk berhasil, ya. Kalau sayang sama orang tua udah pasti sukses ibu bapak. Puas apa yang dimiliki. Kalau udah dapet, ya udah ini kita syukuri, kita miliki, ya. Kemudian mengingat budi baik orang lain. Kita kan tanpa tidak sengaja, kita sering loh seperti ditolong sama orang lain. Tetapi kita mau balas kebaikan dia, kita balas sama orang yang lain. Enggak harus membalas kepada dia. Tetap kita balas ke semua orang, ke banyak orang. Kita bisa lakukan kebaikan. Dulu saya pernah ditolong, waktu itu kecelakaan motor ya, sama pendeta atau Kristen. Dia tolong saya, anterin saya sampai rumah, dompet saya segala macam semuanya utuh ada. Tetapi saat itu saya ingin membalas kebaikannya, saya nggak tahu kan pada saat itu, saya pingsan. Nah akhirnya saya bantu aja ke orang yang membutuhkan ibu bapak. Saya pernah kecelakaan waktu itu, kaki saya sampai patah. Iya. Nah 2 kali saya dalam hidup saya. Yang pertama itu ditolong jari-jari, saya punya jempol kiri saya itu hampir putus. Ya, waktu itu orang itu lagi melaksanakan anjang sana di sebuah cetia. Kemudian saya mau naik sepeda. Terus teman saya itu begitu saya mau naik ke goncengannya, dia nggak pas gitu. Jadi kaki saya nyangkut di jari-jari. Akhirnya dibawa ke rumah sakit sama orang yang lagi baksos di cetia itu. Dan setelah itu saya nggak ingat juga orang itu. Akhirnya saya balaslah kebaikannya ya ke orang yang lain ibu bapak. Dia juga menolong saya tulus. Sampai semua biaya rumah sakit dibayarin waktu itu. Akhirnya saya coba juga untuk melakukan balas jasa kebajikan. Kemudian praktek dhamma. Nah hari ini kita praktek dhamma ibu bapak. Jadi 9 berkah ya. Ini bisa dilakukan. Gampang. Paling mudah ya, kalau mau nanti dapat berkah lebih baik, lakukan aja ini ibu bapak, pasti hidupnya damai. Sudah dilakukan Romo tapi nggak damai-damai, nggak bahagia, salah mungkin melakukannya. Ya bukan berteman sama yang baik, tapi berteman sama orang yang merugikan, ya. Kesimpulannya, karma itu menanam sebab. Kalau kita berbuat karma itu, kita itu menanam sebab. Kita melakukan kebaikan. Sebabnya apa? Sebabnya kebaikan. Nanti kita pasti akan dapat kebaikan. Kebajikan itu memperindah hidup. Apa yang bikin indah hidup selain kebajikan? Tiap hari di dompet yang warna merah nggak pernah hilang. Nah itu juga sama, bikin memperindah hidup. Ya, bener nggak ibu bapak? Ya. Kalau yang warna biru lumayan juga, ya kan? Nah, kemudian berkah dan hoki itu adalah buah dari kondisi yang kita buat. Karma, berkah, hoki, karma. Buat karma pasti akan mendapatkan berkah. Hoki dengan sendirinya, tapi hoki akan habis. Kalau berkah jangka panjang,
Caranya bagaimana? Bikin karma lagi. Bikin karma, dapat berkah, hoki lagi, karma lagi. Nah, Ibu Bapak, demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Cukup singkat, padat, simple Ibu Bapak. Buat karma, berkah, hoki, karma. Terima kasih, selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Terima kasih teman-teman atas pembahasannya. Mungkin pertanyaan coba ya. Ya, Ibu, ada. Kira-kira ada yang bertanyakan yang tidak jelas. Jangan tanya bagaimana caranya dapat yang merah yang banyak ya, supaya ada di dompet setiap hari. Saya tak. Ada yang bertanya? Oh, boleh. Ya. Kalau di dalam agama Buddha kan kita kan itu ya, maksudnya kita berlindung dari agama kita sendiri, terus lahir dari agama kita sendiri ya, berhubungan dengan agama kita sendiri. Tapi misalnya kayak di agama lainnya itu bilangnya kan apa? Tuhan sudah merencanakan hidup. Ya. Nah itu gimana tuh? Iya, baik. Siapa namanya? Shirley. Pertanyaannya saya akan menjawab. Kalau yang sudah digariskan sama tetangga kita, saya nggak mau jelasin. Itu sudah memang dari dia, ya kan, seperti itu. Tetapi kalau dari kita itu adalah bukan berarti kita ini tidak percaya Tuhan atau apa, karena di dalam agama Buddha itu kita ini adalah lahir dari perbuatan kita sendiri dan berakibat dari perbuatan kita sendiri. Apakah kita tidak percaya Tuhan? Kita percaya pada apa yang terjadi sesuai dengan ajaran kita. Kita percaya pada hukum karma. Kita percaya kepada dhamma niyama atau hukum niyama. Kita percaya kepada 4 kebenaran mulia. Kita percaya kepada tilakana. Ya, segala sesuatu itu adalah berubah, tidak memuaskan dan tidak bisa diatur. Ya, kalau tadi misalnya direncanakan, kalau kita nggak bisa, kita memang tidak bisa diatur. Kita tidak bisa mengatur diri kita. Kalau kita bisa mengatur diri kita, saya pengen jadi Spiderman, bisa langsung jadi Spiderman, ya. Tapi kita tidak bisa mengatur, hidup juga selalu berubah dan segala sesuatunya itu adalah anicca, tidak memuaskan. Jadi yang terpenting adalah bukan urusan dia nanti kalau menurut pandangan dia sudah direncanakan, ya biarkan. Tetapi saya menjelaskan dari sisi ajaran Buddha bahwa kita ini harus percaya kepada karma, yakin. Kenapa Romo harus percaya pada karma? Karena kalau kita yakin dan percaya kepada karma, kita bisa belajar berikutnya ajaran-ajaran Buddha. Kalau karma aja tidak percaya, kita nggak bisa belajar yang lain-lain. Kenapa? Karena ini merupakan yang terpenting daripada ajaran Buddha. Karma itu adalah bagian daripada supaya kita itu punya pandangan benar, mindset benar. Pandangan benar itu nomor 1 di dalam resepnya agama Buddha. Kalau mau tidak dilahirkan lagi, baik itu di alam cecek, ya, di alam manusia, di alam dewa, di alam Brahma, dan di alam arupa Brahma, di alam Gondoruo, ya, di alam neraka, di alam hantu, di alam binatang, maka kita harus mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Nomor 1-nya adalah pandangan benar. Pandangan benar itu apa?
harus memahami hukum karma. Salah satunya. Jadi mindset. Nah itulah kenapa di Buddhis itu harus yakin dan memahami hukum karma. Karena itu akan menjadi pandangan benar. Kalau orang sudah pandangannya benar, maka Buddha mengatakan, maka dia akan berpikir benar. Kalau dia berpikir benar, maka dia akan berucap benar. Kalau dia berucap benar, maka dia akan berbuat benar. Kalau dia berbuat benar, maka dia akan bekerja benar. Kalau kerjanya benar, pasti usaha dan semangatnya benar. Kalau usaha dan semangatnya benar, pasti orangnya fokus dan perhatiannya benar. Kalau sudah perhatian dan dia fokus, maka orang itu tenang. Konsentrasinya sudah benar. Nah, seperti itulah ajaran Buddha yang sesungguhnya, yang dirangkum dan kuncinya praktek jalan mulia berunsur 8. Benar-benar semua yang tadi Romo sebutkan, maksudnya benar bagaimana, Mo? Benar untuk diri sendiri, benar untuk orang lain, benar untuk lingkungan kita. Itu ya Ibu Shirley, terima kasih.